Di edisi kali ini, Karpet Merah menghadirkan narasumber dari parpol yang sangat sering diberitakan oleh media, dan kadernya yang hadir pada hari ini juga sangat istimewa. Silakan dia perkenalkan. Oke, nah kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget, yang pasti beliau ini sangat berpengalaman di bidang politik dan juga beliau sudah aktif di berbagai organisasi. Dan sekarang sudah hadir bersama kita Bapak Rusli Effendi. Tim Litbang kami melakukan sebuah riset, terus terang kami agak kaget. Jarang nih menemukan seorang tokoh yang istiqomah, konsisten gitu. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke publik bagaimana Bapak mengawali karir dari bawah betul sampai menduduki posisi Wakil Ketua Umum DPP P3 Bidang Kesra. Silakan, Pak. Saya memang mengawali karir dari bawah, Kang Tian Bakhtiar ya, dan Lia. Jadi saya dari ranting, kelurahan, kecamatan, terus kabupaten, provinsi, DPP 2 periode, Pak. DPP saya 2 periode, 10 tahun berarti. Dan alhamdulillah 27 Desember yang lalu baru saja saya dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum. Ya, saya berbahagia hadir di partai, berkarir gitu ya, dari bawah, dan saya lalui dengan rasa aman dan nyaman di P3 karena warnanya hijau. Iya, jarang ya Lia ya? Iya, jarang banget. Jarang kita lihat yang memang konsisten ya. Iya, dan kayaknya Bapak Rusli ini dia tipe-tipe cowok yang setia banget nih. Penyayang Ya kan? juga. Oh, penyayang. Ketahuan. Iya. Totalnya jadi berapa puluh tahun? Ini perjalanan panjang. Ya, saya berarti sudah 26 tahun. Wow. 26 tahun. Tapi bukan berarti tanpa godaan. Ya, namanya dinamika seni ya. Jadi saya menerjemahkan politik itu penuh seni. Ada yang melamar untuk pindah ke parpol lain. dan Ada, sebagainya. terutama ketika saya kemarin 2 tahun kan berada Bapak di tidak luar ada struktur. tuh. Iya. Gitu ya. Ya banyak. Ya, cuman Saya kan, masih tetap ada di P3 ya Pak ya? ya, Tidak. Ini soal keimanan politik. Wow. Ada juga istilah keimanan ya, Pak Keimanan, ya. Iya. Ya, luar biasa. Pak, selain di politik, apa aktivitas Bapak, Pak? Saya aktivitas sebetulnya basic saya guru. Oke. Jadi saya dari guru SD, SMP, SMA, jadi dosen. Dan saya alhamdulillah punya kampus sendiri, Pak. Apa tuh, Pak? Saya punya kampus di Riau, saya orang Riau. Ada sekolah tinggi, Pak. Ya, sekolah tinggi. Saya tahu deh Pak namanya, Pak. Apa tuh? Perguruan Tinggi Ar-Rida. Iya. Oh, bener Oke. kan? Riset. Ya, jadi basic saya memang pendidik, Pak. Ya, pendidik ya, Pak ya. Oke. Baik. Pernah terjun di dunia bisnis juga, Pak? Atau pekerja di perusahaan? Saya 12 tahun di marketing, Pak. Hmm. Makanya tipenya penyayang. Gitu. Oh iya. Boys. Mau dong Pak disayang Pak. Jadi saya dari guru terus pernah ke pemasaran 12 tahun saya, lalu tapi tidak meninggal guru karena memang saya alhamdulillah di kampung saya Bagan Sepabi di Riau, Pak. Itu saya punya sekolah. Jadi kalaupun 12 tahun saya di pemasaran, saya juga pernah coba buat usaha kecil-kecilan. Kalau istilahnya CV, jadi pernah juga. Tapi saya tetap basic to basic, balik kembali ke dunia pendidikan. Oke. P3 itu sangat sering dilanda turbulensi politik. Nah, itu tidak membuat Bapak goyah, Pak ya? Justru membuat saya semakin kuat. Semakin memahami betapa pentingnya integritas politik. Betapa pentingnya menjaga ideologi. Jadi berpolitik itu harus ada basisnya ideologi. Ya. Jadi kita berpolitik bukan politik praktis semata. Nah, irama-irama dinamika dan seni-seni politik saya pikir membuat orang matang. Yang Lia lihat kalau bicara P3, yang Lia ada di benak Lia apa? P3. Dia ingatnya warna. Terus lambangnya kan Ka'bah ya Pak ya. Itu lebih kayak muslim banget gitu kan. Ya. Apakah ada arti dari sebuah Ka'bah itu Pak?
Ya, Ka'bah lambang yang dipilih melalui istikharahnya ulama. Karena P3 dikatakan oleh ulama. Dan Ka'bah sebenarnya lambang persatuan, Pak. Persatuan umat. Kemudian kita memang partai basis Islam, tapi partai basis Islam itu justru kita punya ukhuwahnya 3. Apa Jadi itu, Pak? ukhuwah Islamiyah sesama Islam, ukhuwah watoniyah, ukhuwah kebangsaan. Kita tidak melihat bangsa, Kesamaan karena satu suku bangsa, ya. dan lain sebagainya. Karena itu saya sering pantun. Akang kan orang Jawa Asik, Barat, orang Jawa Barat. Sunda kan? Mohon. Jadi bukan bunda sembarang bunda, tapi bunda berwajah ayu. Cakep. Bukan Sunda sembarang Sunda, Sunda sudah jadi Melayu karena saya orang Melayu. Wah, Gitu. luar biasa. Nah, kemudian tidak mengenal suku bahkan agama. Nah, kemudian ada ukhuwah basyariah, ukhuwah kemanusiaan. Jadi jangan dianggap partai Islam melambang Ka'bah kita tidak nasionalis. Sempit ya, Pak. Kita justru sangat terbuka. Dan hari ini kita justru mengundang pasar anak muda. Iya. Ya, begitu. Tapi dari 18 kontestan politik yang masih mengusung Islam, memang P3, Pak ya? Ya, kita azasnya P3. Azasnya Bertahan Islam. dari dulu sampai sekarang. Oke. konsisten. Ka'bahnya juga baru kita launching semalam Hmm. di DPP, kembali kepada aslinya. Kemarin kan ada variasi. Ya, ya. Tapi kita sudah kembali kepada lambang asli. Karena itu Iya. khusus di bidang Kesra saya punya tema wajah baru P3 menuju Indonesia sejahtera. Kan saya wakil ketua umum bidang Kesra. Jadi wajah baru kita maksud, kita kembali kepada lambang, kemudian kita mau ekspansi kepada anak-anak muda, partai ini terbuka untuk anak muda. Bahkan di Papua misalnya, kita justru Merangkul. kader-kader kita non-muslim. Oke, baik. Baik pemirsa, kita kembali lagi di program Karpet Merah dan tentunya bersama bintang tamu kita Bapak Rusli Effendi dan rekan saya Kang Tian Bahtiar. Silakan. Oke, pertanyaan yang saya tunda-tunda dan ini mewakili pemirsa. Siapa capres yang akan diusung oleh P3 tapi yang memang berangkat dari satu pertimbangan matang, apakah akan mengambil dari kader sendiri? Silakan Pak Rusli. Ya, baik. Sampai hari ini P3 belum memutuskan. Karena keputusan P3 untuk calon presiden wakil presiden itu nanti ada mukernas, Bang. Nah, hanya saja berkembang melalui Rapimcap di kabupaten, Rapimwil di provinsi, itu ada nama-nama yang berkembang. Dan kita sekarang terbuka gitu ya. Boleh disampaikan? Ya, ada nama Pak Ganjar, bahkan ada nama Pak Anies, ada nama Pak Erick Thohir, ada nama Pak Sandi dan lain sebagainya. Nah, kita masih membuka diri ya supaya tokoh-tokoh bangsa yang layak menjadi pemimpin di masa depan itu semuanya kita beri ruang. Bahkan tokoh-tokoh itu sering bersama P3. Misalnya Pak Erick, Pak Nah, Ganjar, itu kelebihan P3. Pak Sandi, gitu loh. Ya, jadi setiap ada acara itu kita undang. Pak, maaf Ya. nih Pak, kriterianya harus ganteng kah, soleh kah gitu calon-calonnya Pak. Ya tentu ya punya visi ke depan ya untuk perubahan Indonesia gitu ya. Kemudian tentu sudah teruji integritas ya, berprestasi tentunya. Ya. Karena kan mohon maaf saya pakai istilah satu kata dinyanyi lancang kuning. Apa tuh? Riau itu. Manggil saya Mbak Lia pasnya Abang karena Riau ya. Oh, baik Dan Abang. saya muda sekali. Oh, gitu. baik Abang. Nah, itu ada kata-kata kalau nahoda kuranglah paham, Ya. alamatlah kapal akan tenggelam. Artinya apa tuh Pak yang Artinya lebih? mesti punya kapasitas, ya, kapabilitas juga teruji kepemimpinannya. Tentu kriteria-kriteria itu sudah menjadi kesepakatan kita di P3. Nah, karena itu tokoh-tokoh itu terbuka hari ini. Ya. Dari sekian nama yang disebut tadi, media memberikan satu atensi khusus kepada satu nama yang sudah Pak Rusli sampaikan, Pak Sandiaga Uno. Ya. Apakah itu juga ada korelasi dengan
gembar-gembor berita bahwa Pak Sandi akan pindah ke P3. Ya, kita sangat menjaga ya hubungan baik dengan partai manapun, termasuk Gerindra. Kan beliau adalah kader Gerindra. Karena itu kalau beliau memang ke P3 tentu kita membuka diri, ahlan wa sahlan. Ya. Iya. Nah, rencananya kapan tuh diumumkan? Ya kan tentu Jika jadi ya? keputusan Pak Sandi sendiri. Tapi kan kita tidak etis dong, ayo masuk P3 karena beliau kader partai. Kecuali kalau tidak kader partai, misalnya Pak Erik, ya ayo kita masuk P3 gitu. Karena beliau tidak kader partai. Oke, Karena secara itu- kalkulasi apa yang P3 lihat dari Pak Sandi? Apakah kemampuan finansialnya atau apa? Karena kan secara hitung-hitungan sangat jauh dibandingkan dengan Pak Rusli yang udah puluhan tahun. Apa Pak? Sebenarnya bermula dari Pak Sandi sering hadir ya di acara-acara P3, baik di kabupaten, di provinsi, di pusat. Nah kemarin justru di pusat juga hadir. Ada hadir Pak Sandi, tapi juga ada hadir Pak Erik. Pada saat Harlah? Bukan, sebelumnya kita ada acara Wanita Persatuan Pembangunan. Ada. Nah dua tokoh nasional yang memang patut kita banggakan di Republik ini hadir. Nah karena kehadiran Bang Sandi yang selalu di P3, maka tentu ada hubungan ya terjalin secara personal, secara emosional. Nah itulah yang membuat Bang Sandi dianggap dekat dengan P3. Gitu. Termasuk juga Bang Erik juga beberapa ya baru sebulan yang lalu kali hadir di kantor P3. Oke, saya coba untuk tanya ke grassroots Pak, ke konstituen P3. Mereka rindu eranya Pak Hamzahas. Apakah tidak ada di DPP keinginan untuk mencalonkan dari kadernya, gitu ya Lia? Iya betul. Ya. Sebenarnya juga arus bawah di beberapa provinsi juga menyebut nama Pak Mardiono. Ketum ya? Iya, ketum. Dan sebelum juga pernah menyebut Pak Suharso Manoarfa gitu ya. Dan kita punya tokoh-tokoh yang memang punya kapasitas sebenarnya. Nah, karena itulah di beberapa tempat misalnya kemarin di Jawa Tengah, di Surabaya juga menyebut banyak nama. Jadi tidak satu nama. Pak ngomong-ngomong nih Pak, untuk tahun 2024 nih Partai P3 apa nih persiapannya untuk tahun politik Pak? Ya, kita alhamdulillah baru saja ya ulang tahun MAS ke-50. Wow. Kita Tahun lalu ya Pak? kemarin juga sudah launching ya, partai kembali kepada utuh lambang semula Ka'bah. Kemudian kita mengambil tema satu tujuan menjemput kemenangan. Wow. Apa itu artinya? Luar biasa. Artinya adalah bahwa P3 pemilu 2014 kita kan 19 kursi. 39 kursi. Nah, kemarin dengan berbagai dinamika, kejadian yang tidak kita duga, maka kita tinggal 19. Jadi, tapi alhamdulillah kita selamat dari ambang batas ya 4%. Karena itu kita ingin punya target minimal 40 maksimal 50 kursi pada pemilu 2024. Karena itulah bidang Kesra mengambil tema wajah baru P3 menuju Indonesia sejahtera. Kita lebih justru pada kerja-kerja politik, tidak hanya retorika. Nah, Pak Hamzahas kan memang berkarir seperti saya juga dari bawah, cukup lama. Sekarang betulnya juga banyak Hamzah baru. Ya, jadi tokoh-tokoh kita banyak sekali. Pak, saya baru dengar nih Pak ada apa namanya Kesra ya Pak. Kesra itu lebih ke mana sih Pak tujuannya gitu? Bidang Bapak. Ya, Tujuan kita Bapak, bidang Bapak. selama ini kan ada bidang OKK misalnya organisasi, kaderisasi, keanggotaan, ada bidang pemilu. Tapi alhamdulillah, nah ini termasuk juga di antara terjemahan wajah baru ketiga. Di zaman Pak Mardiono itu ada wakil ketua umum bidang Kesra. Sasarannya tentu rakyat langsung ya. Sosial, kesehatan, pertanian, perikanan. Jadi ini kita ingin P3 tidak lagi retorika, tidak lagi berteriak Ka'bah, tapi kita besul aksi langsung lapangan. Seperti bidang sosial, bidang kesehatan, sekarang punya program ambulan di seluruh DPW dan DPC di Indonesia. Jadi kita cepat tanggap aksi bencana di Cianjur misalnya. Jadi kita betul-betul aksi-aksi nyata. Iya, berarti ini memang bidangnya cocok banget buat Bapak Rusli ya, karena kan beliau memang dari awal banget sosialnya udah dapet banget gitu di tahun awal ya Pak,
berapa ya? 97 Awal- ya. 97 ya. Dan saya sudah melalui berapa bidang. Saya pernah ketua DPP bidang politik. Saya pernah ketua bidang kerjasama antar lembaga. Saya pernah juga bidang pemenang pemilu. Kalau dulu Hatam ya, Kolwel Pak? namanya. Udah hatam lah ya. Ya, khatam lah, cukup ada pengalaman. Iya, Berarti iya. karpet merah nggak salah pilih Iya, narsum ya. narasumber ya, Ya, Pak. tapi boleh jadi besok dirubah jadi karpet hijau. Idenya mantap nih, Pak. Luar biasa. Sampai cincinnya pun hijau. Saya perhatikan. Oke. Pak, mungkin ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Nggak terlalu ambisius tuh, Pak, target tadi, Pak. Karena kondisi existing itu kan menjelang ambang batas. Ya. Ini lompatannya 2 atau 3 kali lipat nih. Ya, memang pengalaman itu kan amat berat kalau melompat di atas 100% sebetulnya. Betul. Tapi kita ada basis ukuran ya, variabel bahwa kita pernah 39. Jadi kalau kita target minimal 40, sebenarnya kita hanya menjemput masa lalu. Kalau kita punya target wakil presiden itu menjemput masa Kan lalu. ini di era Orde Baru ya, Pak ya. Pada saat jaya-jayanya. Iya. Tapi itu 3 partai, Pak. Ya bukan nomor 2014 kita masih 2014 39. Masih 39. Jadi kita hanya target minimal 2024 menjadi 40. Nah, kita menyisir nih misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu saja sudah 34 kursi Oke. dapilnya gitu. Jadi kalau terpenuhi saja satu dapil satu, belum DKI Jakarta 3, Banten juga ada 2, itu belum Sumatera, belum Sulawesi. Jadi kalau kita target 40, itu sebetulnya target menjemput masa lalu. Tentu dengan kerja-kerja politik. Baik, Pak. Jika dipetakan setiap pemilu itu pasti yang dibidik adalah para pemilih muda, terutama pemilih baru, Gen Z atau milenial. Ya. Nah, strategi apa yang disusun oleh P3 sehingga bisa mengambil hati dan meyakinkan kelompok yang memang agak apatis, bahkan a priori, Pak, Ini kalau terhadap parpol ya. Tapi itu kan justru ceruk suara yang terbesar, Pak. ya. Silakan. Pak. Kalau strategi nggak boleh dibuka semua, Bang. Ya harus dikit-dikit ya. Tapi dikit-dikit. Dari betul, ya. tapi publik pengen tahu, Pak, kenapa harus P3? Iya, jadi ini salam hormat dengan publik, anak muda ya. Kita di samping menjaga market share kita. Market share kita kalau dulu itu kan ulama, pondok pesantren, Betul. ya kan, ormas Islam. Tapi kita mau ekspansi sejalan dengan perubahan yang terjadi. Sekarang era milenial, era digitalisasi, dan sekarang bonus demokrasi sudah 58. Jadi pemilih Besar. muda itu 58% sampai hampir 60%. Karena itu kita hari ini menghidupkan kembali sayap, Pak. Jadi kita ada 4 sayap. Ini sayap-sayap muda ini. Jadi ada namanya Angkatan Muda Ka'bah, ada namanya GMPI, Gerakan Pemuda Pembangunan Indonesia, ada GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, ada Wanita Persatuan. Jadi 4 sayap. Kenapa nama ini kita sebut sayap? Kalau terbang, burung nggak ada sayap, nggak bisa terbang. Maka untuk menyisir pasar-pasar anak muda, ini sayap yang kita hidupkan. Jadi kita sekarang rekrut. Oke, Jadi baik. maksimal. Terima kasih Bapak, kita break dulu ya. Oke pemirsa, kita bakalan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke pemirsa, kembali lagi di program Karpet Merah dan tentunya bersama bintang tamu kita Bang Rusli Effendi dan Oke. Kang Tian Bahtiar. Pertanyaan yang sering kali dilontarkan media, termasuk dilontarkan publik, arah koalisi. Kita memang tahu bahwa P3 adalah salah satu parpol yang mengawali secara terbuka menyatakan berkoalisi dalam KIB. Nah, cuman kita tahu juga kemarin ada turbulensi, ada gejolak politik sehingga Pak Suharto Mano Arfa tidak lagi menjabat sebagai ketum. Berpengaruh tidak pada arah koalisi? Ya, kita sudah menggabungkan diri di KIB, ya kan, koalisi Indonesia ya bersatu. Jadi P3, PAN, Golkar. Nah, ini koalisi bukan personal, tapi organisasi. Organisasi. Partai politik. Jadi
terjadinya perubahan dari Pak Soeharto Manoarfa ke Pak Mardiono itu tidak merubah koalisi karena bahkan Pak Mardiono sendiri yang koordinator dari P3 di KIB itu. Di KIB ya. Nah sekarang beliau menjadi PLT Ketua Umum. Jadi ini keputusan organisasi, bukan keputusan personal Pak Harso dulu bergabung di KIB. Jadi tidak ada masalah, bahkan Pak Mardiono koordinator. Gitu. Di masa Pak Soeharto koordinator KIB dari P3 itu Pak Mardiono. Oke. Ya. Jadi aman ya untuk Insya Allah. setidaknya sampai akhir 2023 tetap. Insya Allah aman. Bahkan kita justru membuka diri kalau mau lagi ada partai putih yang bergabung. Menambah ya. Ya. Baik, bukan P3 kalau tidak menjadi berita, kira-kira begitu. Nah ini sudah berulang kali ditanyakan ke pimpinan P3 soal diterimanya atau penempatan Pak Romi Rohar Muzi di posisi paling menentukan, sangat menentukan, bukan paling menentukan. Beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Ya. DPP P3. Apa Pak sebetulnya alasan atau pertimbangan sehingga menerima Pak Romi yang notabene cukup dimention oleh publik? Kok kenapa ya gitu loh P3? Atau jangan-jangan maaf ya defisit kader? Jadi saya mau luruskan nih Kang, bukan Ya. menerima. Karena Kalau beliau tidak menerima keluar. kan orang luar. Karena beliau tidak pernah keluar ini ya. justru Pak Romi sudah menyelesaikan persoalan hukum yang menimpanya dan sudah dia jalankan. Dan dia juga tidak hilang hak politiknya. Nah, di P3 sudah lazim mantan-mantan ketua umum itu menjadi ketua majelis pertimbangan. Oh bukan karena Bukan persoalan Romi. Romi, bukan persoalan tadi krisis kader, tidak. Nah, jadi kita sudah tradisi. Dulu Pak Mardiono kan ketua majelis pertimbangan, tapi karena Pak Mardiono jadi one team press sesuai undang-undang berlaku, regulasi berlaku, nggak boleh. Nggak boleh rangkap ya. Ya kan? Nah, maka terjadi kekosongan. Dulu kan Pak Harso. Jadi kalau bukan ketua-ketua umum, karena waktu itu kenapa tidak Pak Surya? Pak Surya kan juga ada masalah. Maka Pak Harso jadi ketua pertimbangan. Jadi sebetulnya kita meletakkan kelaziman haknya. Memang ini haknya Gus Romi, karena beliau dulu ketua umum, sekarang kita letakkan menjadi ketua majelis pertimbangan. Tidak ada kekhawatiran berdampak pada elektabilitas, terutama untuk anak muda ya, Lia ya. Ya politik pasti ada plus minus gitu ya. Ya. Tapi justru orang yang mulai merambah ke dunia milenial, anak muda itu justru Gus Romi. Iya. Ya, Secara mungkin usia juga belum saya masih juga muda. menghimbau anak muda ya, seluruh rakyat Indonesia bahwa setiap orang punya masa lalu. Iya. Dan masalah itu sudah dilalui dengan baik. Saya tidak bicara persoalan hukum, karena persoalan hukum itu kan Sudah. ada ranahnya, dan dia sudah selesaikan. Iya. Ya. Dan setiap orang ada punya masa lalu, ada masalah, tetapi dia sudah jalankan, dan tanpa berlebihan bahwa Gus Romi kita butuhkan untuk bersama-sama satu tujuan, menjemput kemenangan itu. Oke. Dan ini memang posisinya. Jadi Ya. bukan ini lazim. Jadi mantan ketua umum menjadi ketua majelis pertimbangan. Bukan karena keistimewaan figur Romi ya, bukan ya, Gus Romi ya, bukan. Ya, Gus Romi memang punya keistimewaan. Anak muda yang punya talenta, ya bisa menyanyi, bisa baca Quran, ya bisa bermusik, bisa bergitar, tapi bisa khutbah. Nah ini kan potensi-potensi partai, justru itu yang kita kembali tarik ke partai kita. Nah kalau Baik. beliau bukan apa istilah Akang tadi, bukan Apa defisit kader defisit, tapi ini memang membawa kembali ditempatkan ke jabatan posisinya. struktural. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah ketika P3 mentargetkan ceruk suara di anak muda, pertanyaannya adalah konten apa yang akan disampaikan, berarti narasi, kemudian medianya apa? Karena kan sekarang sangat-sangat berbeda ya. Iya. Anak muda sekarang mengaksesnya Sangat gadget. cepat, iya. Sangat cepat gitu. Jadi maksud saya begini, ini kan salah satu ikhtiar Ya. ya
Jadi kalau boleh saya sedikit, 3 pilar demokrasi itu satu diantara media. Kita juga ingin media-media mainstream itu bekerja. Kan kita juga tahu semua ya, sekarang banyak video-video yang dibuat tiba-tiba, ya kadang-kadang juga menjadi resah. Ya, ini peran media online mainstream ini memang penting ya. Jadi peran media ini sangat penting. Nah, karena itu saya berbangga hadir ke sini dan berterima kasih. Baik. Salah satu yang menjadi keresahan publik ya, dan itu disampaikan bukan hanya oleh aktor politik, pengamat, tapi juga oleh Presiden, soal politik identitas. Sedemikian mengkhawatirkankah? Atau mungkin P3 punya pandangan lain tentang politik identitas itu? Ya ini kan soal interpretasi, Akang ya. Politik identitas dalam konteks partai politik mesti Harus ada. ya kan, setiap kita punya ideologi masing-masing. P3 dengan tema Rumah Besar Umat Islam, PDIP dengan tema Wong Cilik. Ya bukankah itu semua juga merupakan interpretasi positif dalam konteks identitas. Nah, yang mungkin disampaikan Pak Presiden dan pemimpin bangsa kita adalah identitas yang membuat perpecahan, yang berujung pada SARA. Nah itu yang kita jaga. P3 sangat menjaga itu. Bahkan kita punya prinsip perjuangan partai ada 6. Satu adalah kebersamaan, persamaan. Jadi maksudnya apa? Kita boleh berbeda suku, kita boleh berbeda agama, tapi dalam konteks membangun bangsa kita satu. Jadi NKRI itu sudah selesai sebetulnya. Nah oleh karena itu partai politik, anak-anak bangsa, anak-anak muda juga jangan mau diadu domba, gitu ya. Kan setiap partai politik punya pasar sendiri dan teori marketing ada market share masing-masing. Nah kita juga sudah menyasar sekarang anak muda. Lewat apa? Lewat organisasi sayap kita tadi, GMPI, GPK, AMK itu tadi. Ini supaya bisa bekerja mengajak rakyat pemilih cerdas. Gitu. Nah karena itu politik identitas dalam konteks memecah bangsa tentu kita hindari. Baik. Mengawali tahun 2023 kita dikejutkan oleh pernyataan yang meragukan kredibilitas KPU, terutama dilontarkan oleh partai-partai baru. Sebetulnya orang lama dengan partai baru. P3 melihatnya seperti apa? Dan pertanyaannya, apakah ada jaminan pemilu 2024 itu punya integritas? Ya tentu itu harapan kita. Harapannya. Ya, pemilu ya berintegritas, demokrasi yang cerdas gitu ya. Soal terakhir ini berkembang proporsional tertutup, proporsional terbuka kan. P3 jadi, posisi menolak ya? Bukan P3, ramai yang menolak kan. Karena artinya bukan hanya kita P3 tidak ya? mau demokrasi mundur. Gitu Okay. Ya. Kalau tertutup itu artinya partai mencalonkan tapi tidak tahu siapa yang akan dipilih. Kalau proporsional terbuka artinya setiap calon diketahui dan bekerja di tengah masyarakat. Nah, tapi kita menghormati saja kalau ada proses di MK hari ini. Kan yang disampaikan KPU itu sebenarnya ada proses MK menuntut supaya pemilu 2004 itu adalah proporsional tertutup. Nah, cuman jadi ramai karena yang menyampaikan ketua menjadi ketua ramai KPU. Barangkali karena menyampaikan ketua KPU yang yang katanya tidak punya kapasitas untuk itu. Betul. Dan sebetulnya memang kapasitasnya menjalankan ya. Dia bekerja. Menjalankan undang-undang. Menjalankan undang-undang. Ya, ada yang mau tanyakan? Iya, ini bagaimana sih Pak sosok pemimpin yang dibutuhkan bangsa pada tahun 2024 mungkin? Udah ada pandangankah dari bangsa yang pemimpin seperti apa nantinya? Secara figur, Pak? Secara figur. Ya, saya sebagai anak muda ya, saya ini muda tapi belum tua-tua, sudah kelihatan muda. Ya, kita punya anak bangsa, tokoh-tokoh nasional yang memang layak memimpin Indonesia. Nah, P3 juga ada kriteria, misalnya dia punya visi ke depan, visi kebangsaan yang cukup ya, bisa merajut persatuan kesatuan, memelihara persatuan, visinya ke depan ya, karena kita kan berhadapan dengan global ya, kemudian persoalan ekonomi dan lain sebagainya.
Karena itu memang dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang kuat. Pemimpin-pemimpin yang memang betul-betul terjadi proses berpengalaman dan lain Iya, sebagainya. iya. Dan tokoh-tokoh itu banyak. Dan tokoh itu yang selalu juga kita undang di P3. Usia tidak menjadi batasan ya Pak. Misalkan usianya harus segini nih, walaupun sudah berpengalaman tapi usianya sudah terlalu, mungkin maaf ini Pak, sudah berumur Referensinya gitu. anak Iya. muda atau memang ini Pak? Sebenarnya biar kita dapat sinyal. dari Ya, P3. menurut saya relatif ya kalau soal muda atau tua. Tapi bagaimana komitmennya itu bisa menangkap situasi hari ini. Iya. Hari ini kan era milenial ya, era digital gitu ya. Jadi saya tidak Mau dikotakkan memandang dengan- sempit lah ya, Iya, tapi sebetulnya tentu bagaimana bisa menangkap kebutuhan bangsa kita hari ini. Pak, saya boleh masuk ke Partai P3 nggak Pak? Justru kita akan mengajak semuanya ya. Jadi kita mengajak semuanya ya, semoga P3 dipercaya 2024, karena itu kita punya target insya Allah minimal 40 sampai 50 kursi. Dan itu bukan cita-cita tanpa hitungan, tanpa analisa, karena kita pernah mendapat 2014 19 kursi. Karena itu juga saya menghimbau bagaimana pemilu 2024 yang bermartabat, yang cerdas, pemilih cerdas, dan peran media adalah sangat ditunggu-tunggu bangsa ini. Terima kasih Pak. Iya Bapak, terima kasih banyak atas semua Tapi sharingnya. saya boleh nggak di akhir ini berpantun? Boleh banget Bapak, Abang, salah. Iya, kan alhamdulillah partai kita sudah mendapatkan nomor urut 17, gampang mengingatnya. 17 Agustus, Sweet yang umat 17. Islam 17 Iya. rakaat, nuzul Quran juga 17. Karena itu saya ingin berpantun. Silakan. Boleh. Pergi ke Jogja membeli talas. Cakep. Jangan lupa pilih P3 nomor 17. Iya, luar biasa. Bapak Rusli, makasih banyak Makasih, ya makasih. atas Sama-sama, saya juga terima kasih. sharingnya. Oke. Iya. Silakan. Oke, baik pemirsa, sekarang kita udah berada di penghujung acara. Semoga tayangan kami bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk pemirsa semua. Akhir kata, saya Lia Kalia dan rekan saya Tian Bahtiar. dan Bapak Rusli Effendi, makasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.